Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya ingin berpresentasikan UTS semester genap dengan mata kuliah jaringan wireless dan mobile dari kelas IFN 21 dengan saya Dimas Prayogi dengan NIM 240401020049. Dosen pembimbing mata kuliah ini adalah Pak Dr. Ucup Darussalam. Jelaskan prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer berbasis wireless beserta kelebihan atau keunggulannya. Ini merupakan soal nomor satu yang ada dalam UTS. Komunikasi data adalah proses pengiriman informasi dalam bentuk data dari satu perangkat ke perangkat lain. Dalam jaringan wireless, data dikirim melalui gelombang elektromagnetik tanpa kabel, misalnya seperti Wi-Fi, Bluetooth, 5G, or 4G. Prosesnya meliputi pengkodaan data jadi sinyal elektromagnetik, pemancaran sinyal melalui antena, penerimaan sinyal oleh perangkat penerima, decode sinyal kembali menjadi data. Topologi umum pada wireless biasanya point-to-point, atau point-to-multipoint, maupun mesh. Point-to-point itu seperti dari Bluetooth, point-to-multipoint seperti wireless jaringan Wi-Fi. Nah, kelebihan jaringan wireless, mobilitasnya tinggi. Tanpa kabel, dia fleksibel. Kita tidak perlu narik-narik kabel lagi, tidak perlu kerimping kabel, lalu mudah instalasi dan perluasan jaringan. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, mudah instalasi, kita tidak perlu pakai kerimping dan perluasan jaringan. Kita tidak perlu menitik, eh, menggaris-gariskan atau memperkirakan pemasangan kabelnya. Lalu mendukung perangkat bergerak, smartphone, laptop, maupun perangkat IoT. Biaya instalasi lebih rendah di area sulit kabel. Dia tidak perlu tiang untuk memanjangkan kabelnya, memanjangkan transport. Lalu ada mendukung komunikasi real time dan layanan multimedia. Yang kita biasa tahu itu seperti YouTube, streaming. Lalu nomor dua, jelaskan permasalahan yang terjadi dalam transmisi data secara wireless berbasis transmisi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gangguan interference. Sinyal dari sumber lain mengacaukan data. Contohnya aja, eh, perbedaan frekuensi atau tabrakan frekuensi. Lalu ada redaman, sinyal melemah akibat jarak dan penghalang fisik. Ini bisa dari tembok, pintu, ataupun dari basement. Nah, multipath fading, sinyal memantul ke beberapa jalur menyebabkan distorsi atau gangguan. Noise, gangguan dari sumber alami atau buatan. Lalu keamanan mudah disadap atau interferensi pihak ketiga. Nah, salah satu kelemahan sinyal wireless dibanding kabel adalah dia tidak ada jalurnya, kecuali ada frekuensi. Kalau kabel kan bisa langsung tuh dari kabel ini colok ke sana. Nah, kalau dia tidak ada. Selama tersambung dalam frekuensi atau dalam jalur yang sama, dia bisa. Ada kemungkinan disadap atau diinterferensi pihak lain. Nah, bandwidth terbatas membatasi kecepatan data. Lalu ada gangguan cuaca dan lingkungan, hujan, kabut, dan bangunan. Nah, mobilitas pengguna perubahan musim mempengaruhi kualitas sinyal. Nah, kita kan sering lihat kalau ada di film, ataupun kita sendiri pernah merasakannya. Ketika kita lagi gerak menjauhi dari sumber WiFi, itu akan mempengaruhi kualitas sinyalnya. Lalu ada jelaskan metode pengiriman sinyal yang diterapkan dalam transmisi data secara wireless network. Nomor 3, yaitu wireless network atau jaringan nirkabel mengirimkan data
dalam bentuk gelombang atau elektromagnetik melalui udara tanpa kabel agar sinyal bisa ditransmisikan dengan benar. Digunakan beberapa metode atau teknik pengiriman sinyal. Yang sinyal itu ada dua, ada analog, ada digital. Sinyal analog itu biasanya kontinu, digunakan dalam radio ataupun TV analog. Mungkin beberapa tahun yang lalu ada wacana, bukan wacana, ada anjuran dari pemerintah dan peraturan pemerintah bahwa TV analog ditiadakan, sinyal analog ditiadakan, lalu digantikan ke sinyal digital. Yang kita harus beli alat itu, STB kalau nggak salah ya. Nah, habis itu amplitude modulation atau AM, mengubah amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan sinyal data. Lalu ada frekuensi modulation, FM, mengubah frekuensi gelombang pembawa. Lalu ada phase modulation, mengubah fase gelombang pembawa. Sinyal digital, yaitu terputus-putus, digunakan dalam Wi-Fi, Bluetooth, LTE atau 4G, lalu ada 5G. ASK, itu metodenya adalah ASK, FSK, PSK, QEM. Amplitude shift keying atau AFK, bit 1 dan 0 direpresentasikan dengan dua tingkat amplitudo berbeda. Lalu ada FSK, frekuensi shift keying, bit 1 dan 0 ditandai dengan dua frekuensi berbeda. Lalu ada PSK, fase shift keying, perubahan fase gelombang menandakan nilai bit. Lalu ada QAM, Quadrat Amplitude Modulation. Kombinasi amplitude plus fase, lebih banyak data bisa dikirim sekaligus. Lebih efisien. Lalu yang berikutnya ada spread spectrum. Adalah teknik untuk menyebarkan sinyal ke rentang frekuensi yang lebih lebar. Pencariannya yang dibutuhkan untuk menghindari interferensi, meningkatkan keamanan, meningkatkan keandalan dengan dan berikut jenis spread spectrum. Direct Sequence Spread Spectrum atau DSS. DSS. D triple S. Setiap bit data dikalikan dengan kode penyebar spreading code. Hasilnya, sinyal tersebar di spektrum lebar. Bisa kita temui CDMA dan WiFi awal yang 802.11b. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah menyeting atau masuk ke admin dari TPLI, Huawei, jaringan-jaringan yang modem yang kita pakai. Itu bisa kita lihat ada frekuensinya 802.11b atau yang 802.11a, AGN, AC. Lalu ada frekuensi hopping split spectrum, itu FHSS. Sinyal melompat atau jumping di antara banyak frekuensi berdasarkan urutan tertentu. Nah, ini ditemukan di Bluetooth Classic versi awal. Lalu ada orthogonal frekuensi division multiplexing, memecah sinyal jadi banyak subcarrier untuk mengurangi interferensi, yaitu WiFi saat ini yang 802.11 AGN AC, ada 4G LTE, dan 5G. Ada lagi ada multiple access, adalah cara agar banyak pengguna dapat berbagi kanal komunikasi tanpa saling mengganggu. Berikut jenis multiple access. Team Division Multiple Access atau TDMA, tiap pengguna diberi waktu khusus untuk mengirim sinyal. Nah, ini ada di GSM atau 2G. Ini sudah jauh sekali kita temukan. Lalu ada Frequency Division Multiple Access atau FDMA, tiap pengguna diberi frekuensi khusus yang tidak saling tumpang tindih. TV dan radio analog. Nah, radio analog kan biasanya ada kita muter-muter kan sampai ada angkanya yang kita temukan. Lalu di TV juga kita waktu nyari sinyal-sinyal analog kita atas bawahin. Lalu ada kode division multiple access atau CDMA. Semua pengguna bisa kirim data pada waktu dan frekuensi yang sama, tapi menggunakan kode unik dan identifikasi ini bisa ditemukan di 3G. Lalu berikutnya nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud parameter signal to noise ratio atau SNR. SNR adalah ukuran kualitas sinyal dalam sistem komunikasi. SNR menunjukkan seberapa kuat sinyal yang dikirim atau diterima dibandingkan dengan tingkat gangguan noise di saluran komunikasi.
sinyal data yang ingin dikirim, misalnya suara, gambar, atau informasi digital. Lalu ada noise. Kadang noise ini kita sering dengar di beberapa istilah mungkin. Sinyal-sinyal yang tidak diinginkan dari lingkungan atau perangkat lain yang bisa merusak data. Nah, makna nilai SNR lebih dari 20 dB sangat baik. Data sangat jelas dan gangguan kecil. Lalu ada 10 sampai 20 dB itu kualitasnya baik, masih bisa diterima, kualitas oke. Nah, 0 sampai 10 dB itu sudah buruk kualitasnya. Data sering rusak ataupun terputus. Lalu kurang dari 0 dB itu sangat buruk, gangguan lebih kuat dari sinyal. Masih nomor 4, contoh dalam dunia nyata, WiFi atau internet. Jika sinyal WiFi kuat, tapi banyak interferensi dari microwave, dinding tebal, maka SNR rendah dan koneksi lambat. Lalu ada telepon seluler. Saat berada di basement atau area tertutup, sinyal lemah dan noise sangat tinggi. Kualitas suara buruk atau putus-putus. Kadang delay, kadang seperti suara robot kita. Haha, halo, gitu. Lalu ada pentingnya SNR. SNR mempengaruhi kecepatan dan akurasi transmisi data. SNR yang tinggi, lebih sedikit error dan bit loss. Dan recent digunakan dalam desain dan evaluasi kualitas jaringan dan kabel, WiFi, LTE, dan 5G. Nah, lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 5. Jelaskan metode akses jaringan secara uplink dari user ke downlink dari server dalam skema wireless network. Uplink, pengiriman data dari perangkat pengguna user ke jaringan server. Atau yang bisa kita ketahui ini upload foto ke Instagram dari HP. Downlink, pengiriman data dari jaringan server ke perangkat pengguna. Nonton video YouTube atau yang bisa kita sebut download. Nah, kalau yang menonton video YouTube itu kita streaming. Kita ngambil data dari server. Nah, server memberi data. Lalu ada metode akses. Ada TDMA, setiap pengguna mendapat slot waktu sendiri untuk mengirim data. GSM dan jaringan satelit. Ada frekuensi division multiple access. Frekuensi dibagi menjadi beberapa kanal. Tiap pengguna pakai frekuensi terpisah. Sistem komunikasi masih analog. Lalu ada CDMA. Semua pengguna berbagi frekuensi yang sama, tapi tiap data dikodenya dengan unik. Lalu ada orthogonal frequency division multiple access, pengembangan dari FDMA, mengejar data jadi banyak subcarrier orthogonal. Lalu ada carrier sense multiple access atau CSMA, user mendengar dulu sebelum mengirim. Nah, biasanya ini WiFi. Lalu ada skema aksesnya. Skema aksesnya ini uplink, akses dari perangkat pengguna. Lalu ke base station, PTS atau WiFi router dan sebagainya lebih dibatasi karena interferensi dari banyak user. Nah, ada downlink juga, akses dari base station, lalu ke semua perangkat pengguna. Biasanya lebih cepat dan stabil karena dikontrol dari pusat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.